sudah makan siang kan? Kalau gitu sudah siap saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Aku melirik karena hari ini kita ditemani oleh Gary di pojok sana. Masih ingat kan Gary? Harus semangat di depan. Baiklah ya. Ada beberapa bintang tamu juga sudah hadir hari ini untuk berbagi ceritanya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk melihat berita update apa sih yang terjadi hari ini. Yang juga ramai diperbincangkan menuai banyak komentar netizen. Baik itu komentar-komentar yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Coba ngeliatin Gary. Ayo semangat Gary, minum dulu. Aus ya, lari dari sana ke sini. Ya hari ini kembali digelar, ini cepat juga loh ya, perasaan baru kemarin sidang mediasi ya. Habis hari ini kembali digelar sidang perceraian Mbak Im Wong dan Paula dengan agenda pembacaan gugatan gitu ya. Alasan gugatan dari pihak Mbak Im gitu. Cuman apa yang terjadi hari ini ya, Mbak Im datang didampingi kuasa hukumnya tapi Paula tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Akan tetapi sidang hari ini diskors atau ditunda gitu karena terjadi ketidaksepakatan. Apa yang tidak sepakat? Jadi pihak Mbak Im Wong itu berharap bahwa sidangnya dilakukan secara offline karena kalau kata pengacaranya prinsipal itu maksudnya Mbak Im Wong berharap karena ini adalah perjalanan hidupnya, jadi dia ingin selalu datang gitu di setiap tahapan kehidupannya. Ya kan? Nah sementara kalau dari pihak Paula berharap ya ini kalau bisa dilakukan secara online aja begitu ya kan. Lalu juga ada keberatan dari pihak kuasa hukum Paula karena pada saat sidang itu di dalam itu ramai, ada banyak orang-orang lain masuk, ada banyak media bisa masuk gitu. Sementara dia berharap ini dilakukan secara tertutup demi apa istilahnya ya, karena untuk melindungi juga anak-anak mereka supaya ini tidak menjadi jejak digital yang bisa terbaca oleh umum atau menjadi polemik di luar sana gitu. Seperti apa cuplikan suasananya? Nah ini kan jadi pertanyaan, siapa yang mengambil cuplikan ini kan gitu. Ya, ini kan sidang perceraian, Paula nggak datang gitu. Mungkin Paulanya juga udah sepakat kali untuk bercerai, makanya dia menyerahkan aja gitu kepada kuasa hukumnya. Mungkin hal yang masih menjadi perdebatan itu adalah persoalan hak asuh anak. Coba kita lihat komentar netizennya seperti apa. Gue juga kalau jadi Paula nggak bakalan hadir biar cepat selesai, ngapain diribetin gitu. Yang berikut komentarnya, semangat Paula bersama kuasa hukumnya, kan dari pihak Mbak Im dulu yang awalnya mempublikasikan, makanya kalau mau cerai, cerailah baik-baik Im gitu. Yang berikutnya, soal jalannya sidang aja pada belum sepakat, gimana ke depannya setelah cerai dan hak asuh anak gitu. Lanjut berikutnya, cerai tinggal cerai, jangan dibikin ribet sampai sidang untuk umum segala, se-Indo harus tahu masalahnya. Yang berikutnya, ada lagi komentarnya? Ya itulah gitu ya. Tapi emang gitu sih, kalau sidang cerai ya tertutup aja kan gitu ya. Walau kadang-kadang hasilnya bocor juga itu, kalau kayak kemarin tuh sidang putusannya siapa? Ria Ricis ya. Ya kasihan anak-anak soalnya kan kita baca. Ya Oke baiklah, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Retno Paradina, istri Zulfilia yang kemarin membagikan kabar bahwa ada kemungkinan ya Zulfilia mendapatkan banyak remisi gitu dari vonis hukuman berapa belas tahun penjara? 18 tahun penjara begitu ya. Dan kemarin juga ada salah satu videonya viral ketika dia menjenguk suaminya. Dan banyak netizen yang kemudian membanding-bandingkan dengan kondisi Amarzoni gitu. Kita lihat profilnya berikut ini. Retno Paradina, perempuan asal Makassar kelahiran 1991 ini merupakan istri penyanyi Zulfilia yang menikah pada 2010 dan dikaruniai 4 anak. Pada 2019 lalu, sang suami ditangkap saat sedang membungkus sabu seberat 9,54 kg dan 24.000 butir ekstasi hingga divonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar. Retno yang kini menafkahi 4 anaknya dengan menjadi makeup artist ini pada Juli kemarin kembali viral karena videonya saat bertemu Zul tahun 2023 lalu diposting sebuah akun berita di TikTok hingga netizen memuji Retno istri yang setia. 29 Oktober kemarin, Retno memposting keempat anaknya dan mengaku jika sang ibu menjadi sumber kekuatannya karena mampu membesarkan 9 anak. Bagaimana tanggapan Retno saat mengetahui dirinya dibandingkan dengan Irish Bella? Dan usaha apa saja yang kini dijalani Retno untuk menghidupi keempat anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Retno. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kapan terakhir menjenguk suami? Di
sekitar sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Iya. Itu berapa lama? Berapa sebulan sekali kah atau rutinnya Tergantung gimana? kalau misalnya lagi nggak ada job, karena kan Sabtu gitu. Aku kerja Sabtu, jadi ke sana. Tapi kalau lagi bentrok ya 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan paling sekali lama. bisa. Seperti apa kondisinya sekarang? Alhamdulillah sekarang kondisi Kak Zul tuh makin sehat, makin gemuk. Makin gemuk. Sampai dia mau niat buat diet lagi karena emang gemuk banget. Oke, ini ada artikelnya ya. Retno sebut Sul dapat banyak remisi karena berkelakuan baik dan aktif di penjara. Salah satunya adalah sering sekali juga diminta untuk mengisi acara, mewakili dari lapas gitu Iya, ya, betul. untuk acara-acara di Kumham. gitu. Betul kan seperti itu? Betul. Ini kan vonisnya kemarin 18 Iya. tahun. Dia sudah menjalani sekitar berapa? 6 tahun. 6 tahun nanti di bulan Maret. 6 tahun di bulan Maret. Oh gitu ya. Jadi berapa ini belum tahu kapan pengurangannya berapa banyak? Belum tahu, cuma aku udah udah dapat info dari dalam juga kalau Kayak ada revisi biasanya kan 17 Agustus biasanya ada gitu. Ya, insya Allah sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Oh, 2 atau 3 tahun lagi. Iya. Mendengar ini apa yang kamu rasakan? Ya sangat bersyukur banget karena Kak Zul itu benar-benar mengupayakan biar dia bisa keluar dengan mengikuti segala macam aktivitas di lapas, termasuk dia kadang menjadi koreografer di dalam. Koreografer? Di sana kan sering ada aktivitas dari nari, pertunjukan gitu ya. Pertunjukan. Kadang Kak Zul jadi koreografer atau enggak dia bikin video itu sendiri gitu. Jadi untuk kegiatan apa segala macam. Jadi kegiatan kreativitas itu aktif sekali di dalam. Aktif banget. Oke. Kamu kalau agak flashback ya ke awal-awal ketika tertangkap, kemudian Iya. mendengar vonisnya 18 tahun sampai sekarang nih kalian udah menjalani 6 tahun gitu. Iya. Apa sih yang kamu rasakan atau menjadi refleksi kamu? Udah kalau dibilang sih udah campur aduk ya perasaan, kadang sedih, kadang senang gitu. Cuma kesini-sini alhamdulillah karena udah ikhlas juga dan udah anak-anak juga udah bisa diajak kerjasama, jadi kayaknya udah plong aja gitu. Sekarang tinggal nunggu suami pulang aja. Nunggu suami pulang. Berapa lama tuh awal-awal kamu ngerasa berat banget itu jalannya? Mungkin sekitar setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun itu buat kamu berat sekali. Iya. Baik, ini juga ada lagi satu videonya ketika kamu menjenguk suami kamu ya. Itu kemudian viral dikomentari oleh netizen. Seperti apa dan seperti apa sih komentar netizen? Kita lihat yang berikut. Ya itu adalah video tahun lalu ya. Iya, Habis tahun dia panggung di PRJ. Betul. Oke. Acara bazar. Acara bazar dan itu mewakili kementerian memang gitu ya. Ini sampai jadi artikel, bunyi artikelnya adalah seperti ini dari komentar netizen ya. Sosok Retno Paradina, istri Zul Zivilia, kesetiaan saat suami di penjara dibandingkan dengan Iris Bella. Gitu. Nih komentarnya coba kita baca ya. Saya setuju dengan Iris Bella dan saya juga setuju dengan istrinya Bang Sul. Itu pilihan masing-masing karena tiap orang beda cerita hidupnya. Iya betul, memang beda cerita hidupnya. Berikutnya ada lagi komentarnya. Gue sih tim Iris Bella. Ada lagi, gak usah dibandingin lah Neti. Kalian gak tahu kehidupan masing-masing rumah tangga. Lagian Amar Zoni udah 2 kali jatuh ke lubang yang sama. Amar Zoni 3 kali ya. 3 kali. Yang berikutnya, mereka perempuan-perempuan hebat dengan versi masing-masing. Gak usah dibandingkan. Lu yang bilang Iris gak hebat, coba lu di posisi. Ini bahasa apa sih? Aku bingung di bahasa lu. Akiu apa sih? Lu aja kali maksudnya. Yang berikutnya ada lagi. Istrinya bisa bertahan mungkin karena suaminya baik memperlakukan istrinya. Tidak playing victim walaupun dia kena kasus narkoboy. Itu jahat untuk dirinya bukan untuk anak dan istrinya. Cewek biasanya begitu, kalau suaminya baik dia tidak mungkin berpaling. Ada lagi gak? Kamu sendiri ketika tahu ya ada yang kemudian komen itu kan rame lagi tuh, terus ada yang membanding-bandingkan itu, kamu bacanya gimana sih yang kamu rasain? Saya juga kurang setuju ya, karena kan perjalanan orang hidup juga, beda-beda. Iya, perjalanan hidup beda-beda. Terus kita nggak tahu apa yang dialami Iris Bella, iya kan. Sedangkan kalau aku kan ya kali ya ibaratnya nggak usah dibandingkan tahu, karena nggak beda usah dibandingkan karena beda gitu aja. Nah, tapi kan ada komentarnya juga bahwa ya mungkin hubungan kalian juga memang baik gitu, Bang Sul memperlakukan kalian, memiliki kamu istrinya juga dengan baik. Seperti itu juga kan? Seperti itu. Kak Zul itu kan deket banget sama anak, deket banget sama saudara. Jadi kayak ya udahlah, mungkin salah ya salah aja. Cuma
kebaikan dia tuh lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak lagi. Ini sempat ada beberapa tahun lalu ya kita sempat wawancara gitu ya, pada saat di awal-awal gitu ya, Kak Zul itu sempat ngomong kamu kalau mau menikah lagi dia ikhlas begitu katanya. Seperti apa tanggapan Retno? Berikut ini kita lihat. Zul ini sempat mengatakan ya udah berbolehkan kamu nikah lagi gitu. Iya, kejadian baru-baru kejadian itu dan pertama kali bertemu setelah beberapa hari. Pas penangkapan itu nggak ketemu kan, ada sampai seminggu baru bisa diizinin ketemu. Jadi begitu ketemu langsung nunduk gitu, nyium tangan saya tuh sampai bilang, maaf Ma, aku ikhlas, kamu mau ngapain, kamu mau cari pengganti saya juga, saya ikhlas gitu. Oke. Kamu nggak ingat momen itu gitu? Apa yang kamu rasakan? Sedih. Sedih. Akhirnya kan bisa sampai sekarang. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Teringat lagi momen-momen amat sangat berat di awal itu. Berat banget. Dengan 4 anak, gitu ya. Masih ada yang masih balita. Kalau nggak kebayang gimana kamu bisa bertahan. Tapi sejujurnya pernahkah terbersit bahwa kamu membutuhkan orang lain gitu untuk tempat bersandar? Alhamdulillah nggak ada. Karena aku tuh fokus, bener-bener fokus ke anak aja. Ke kasus suami, bagaimana dia bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang dijalani. Jadi aku kepikiran buat ke situ kayaknya nggak ada sama sekali. Itu kan di awal-awal Kak Zul ngomong kayak gitu. Dalam perjalanan 6 tahun pernah lagi kah dia juga menyebut itu lagi, mengungkit hal itu lagi? Enggak, alhamdulillah. Karena dia percaya sama aku juga percaya sama dia. Jadi sebisanya sih kita nggak ada bahas-bahas seperti itu lagi. Okay. Kamu percaya pada dia? Apa? Kamu percaya dia akan berubah? Dia akan berubah. Karena sejauh ini emang yang aku lihat itu Kak Zul perubahannya jauh banget dari yang bahkan dari pertama nikah sampai sekarang tuh jauh banget. Oh iya, Masya Allah. Apa salah satu contohnya? Dia tuh makin dewasa, makin sabar. Kalau sabar banget, sampai kalau mau dibilang kadang aku yang suka belakangan emosi, dia tuh yang kayak lebih banyak diem, lebih banyak ngalahnya gitu. Itu yang kamu lihat. Jadi itu yang semakin membuat kamu percaya. Iya, aku percaya banget sama Kak Zul dan insya Allah bisa berubah. Apa saja sih yang mungkin sering diutarakan oleh Kak Zul, suami kamu gitu? Kalau sampai ada kesempatan nanti dia bebas lagi, apa yang diharapkan akan dilakukan? Dia sih pengen mulai dari awal lagi karena dia mengaku dia punya banyak salah gitu kan. Jadi kayak yaudahlah kita mulai baru lagi, nanti kita akan membenahi semua, baik aku maupun kamu, pokoknya kita mulai dari awal aja. Banyak salah? Bukan soal narkoba aja? Oh. Bukan, cuma ya udahlah, aku tuh jadiin apa sih ujian yang dulu sebelum narkoba itu sebagai pelajaran saya. Akhirnya mungkin dari kejadian-kejadian sebelum itu aku jadi makin kuat gitu loh. Jadi kayak ini Allah ngasih ujian nih sebelum-sebelumnya, ini buat bekal kamu nanti ke depannya gitu, biar kamu lebih kuat lagi. Jadi kamu rasa hikmahnya adalah kamu semakin Betul. kuat. Gimana caranya kamu bisa memaafkan kesalahan-kesalahan Kak Zul yang kamu lihat atau kamu rasakan sebelum-sebelumnya? Ya aku sebelum-sebelumnya karena aku juga dulu nikah belum kenal begitu baik dengan Kak Zul, jadi kayak ya udahlah mungkin ini bukan dia gitu, mungkin akan ada masanya dia bisa berubah. Dan alhamdulillah dengan kejadian ini saya bisa ngelihat Kak Zul itu perubahannya luar biasa banget, Masya Allah banget, Masya Allah. Kamu bilang bahwa kebaikannya jauh lebih banyak. Betul. Apa sih yang menurut kamu itu salah satu kebaikannya yang kamu ingat dan itu dekat sekali di hatimu? Dia tuh kayak apa ya, care banget Mbak. Jadi kadang tuh dia lebih mementingkan keluarga daripada dirinya sendiri. Bahkan kalau misalnya
ada kebutuhan gitu, keluarga misalnya, dia yaudah nggak apa-apa, aku megang berapa, yang penting keluarga aku kasih, masalah rezeki insya Allah datang, kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kayak bener-bener family man banget, sampai dulu mobil pun diganti biar bisa ngangkut semua keluarga, karena kan kita keluarga besar gitu. Jadi itu ya, ya, kamu masih punya harapan bahwa Betul. dia tetaplah seorang ayah yang baik, suami yang baik, insya Allah, dan sosok manusia yang peduli juga pada keluarga. Iya. Yang berikut ada postingan kamu juga tentang anak-anak dan ibu gitu ya. Bukan aku yang hebat, tapi mereka. Anak-anak yang hidup dengan penuh perjuangan yang tidak mudah akan tumbuh menjadi sosok dewasa yang berjiwa besar, berhati kuat, dan bermental baja. Mamaku berjuang sendiri dengan 9 anak, sedangkan aku 4 orang anak. Dari mana sumber kekuatan itu kalau bukan dari sosok mamaku yang berhati besar? Jadi sedih ya. Mama yang berhati besar. Betul. Bagaimana cara mama menguatkan kamu? Aku kan itu dulu jauh sebelum nikah itu, bahkan dari kecil aku tuh kelas 3 SD itu mama benar-benar berjuang bersama anaknya 9 orang, seorang diri gitu. Jadi kadang selalu mama ngingetin, Din, kamu yang kuat, mama aja bisa besarin kamu 9 orang tanpa bantuan siapapun, apalagi kamu. Kamu punya keahlian, kamu sekarang tuh nyari usaha udah dibantu digital sedangkan mama dulu lebih susah. Jadi jadikan pelajaran hidup kita yang lalu itu sebagai bekal kamu. Insya Allah kamu kayak mama. Yang membuat kamu terharu sekarang apa? Mengingat perjuangan mama? Mengingat perjuangan mama, perjuangan kita gitu, sampai akhirnya anak mama tuh 9 orang hebat-hebat loh, kuat, Masya Allah. Kamu berharap anak-anakmu pun tumbuh besar nanti akan menjadi anak yang Karena hebat? aku belajar dari ini kan, dari masa lalu aku tuh ngelihat perjuangan mama gitu. Mudah-mudahan anak-anak juga ngelihat perjuangan aku jadi bekal dia nanti. Apa yang kamu lihat dari anak-anak yang menjadi partner kamu gitu dalam menghadapi ini? Seperti apa sih yang kadang membuat kamu tuh aduh terharu banget gitu dengan mereka? Iya, mereka hebat. Bahkan kalau mau dibilang mereka tuh lebih kuat daripada aku gitu. Karena dengan umur mereka yang masih kecil, yang membutuhkan sosok ayah gitu, jadi kayak ya Allah, dia yang sekecil ini mampu gitu menahan rasa rindunya ke ayahnya gitu ya, sampai yang kadang mereka sendiri yang nguatin. Kadang kan kayak kemarin aku nulis caption itu sambil nangis kan, udah Pak jangan nangis gitu, katanya, jangan nangis mama, kenapa sih gitu, nangis mulu, udah lama nggak nangis gitu. Jadi kayak kuat banget mereka yang menasihatin dan menguatkan kamu. Betul. Dan ini bukan air mata sedih lagi, ini adalah air mata haru Benar. Bangga juga ya, pada anak-anak, pada diri sendiri pastinya, karena ya kalian sudah melewati 6 tahun ini, tentunya dengan pertolongan Allah. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada ibu dan anak yang akan berbagi ceritanya. Kemarin ada yang baru dilamar, aduh serunya ya. Ada Alia Rohali dan Namira Ajani. Berikut ini kita lihat profilnya. Alia Rohali, aktris dan model kelahiran 1976 yang pernah memenangkan Putri Indonesia 1996 ini menikah dengan pengusaha bernama Faiz Ramzi Rahbini dan dikaruniai 2 anak bernama Diara Anissa Radini dan Safanah Naja Rahbini, serta memiliki 1 anak bernama Namira Ajani Ramadina dari pernikahan sebelumnya. Namira Ajani Ramadina, perempuan kelahiran 1999 yang pada 28 Oktober kemarin memposting dilamar kekasihnya Auditya Faiz Putra ini. Keduanya sudah berpacaran sejak 2017 ketika masih SMA dan sempat menjalin hubungan jarak jauh ketika kuliah. Ajani yang sudah lulus dari University of College setelah sebelumnya diterima 5 kampus luar negeri ini memiliki hobi berlari sejak usia 17 tahun dan pada 13 Oktober kemarin mengikuti Chicago Marathon dan berhasil menempuh jarak 42 km selama 4 jam 17 menit yang lebih cepat 28 menit dari marathon sebelumnya hingga meraih personal best. Seperti apa nasihat Alia Rohali kepada Ajani yang akan segera menikah?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Alia Rohali dan Jani. Hai, gimana? Nguping-nguping ya kan? Iya, padahal nggak janjian tadi. Oh iya? Terus dia udah pakai baju pink, terus gue ngambil baju pink. Mama kita sama. Ah ya udahlah. Oh, berarti hatinya lagi berbunga-bunga semua ya. Males Mungkin mikir karena lagi. ini ya, potret Namira Ajani, anak Alia Rohali dilamar kekasih saat momen dinner anniversary. Wih. Di dinner anniversary yang keberapa? Ke-7? Lupa deh. Ke-7 ya. Soalnya putus nyambung, Bo, soalnya ya kan. Oke, sinyal. Cuma sekali-sekali. Putus, terus nyambung. Coba kita nanti postingannya berikut ini, coba kita baca ya kan. Aduh, kemarin sempat bingung kok Audi agak ekstra ya buat dinner Ainif kali ini. Plus tiba-tiba jadi puitis banget. Hihi, ternyata ada maksud lain katanya. So I said I will. Coba kita lihat sedikit ada videonya ya pada saat ditanya ya berikut ini. Kenapa videonya pendek amat sih itu? Ulang, ada lagi nggak yang panjangan dikit? Oke, coba kita lihat ya berikut yang panjangan. Lucu, coba ceritakan dari versi yang lebih panjangnya. Jadi gimana nih dinner anniversary? Kan kamu bilang dia lebih puitis. Iya, Gimana biasanya kan puitisnya? kayak gitu. Maksudnya? Tiba-tiba tiba-tiba pakai dekor, padahal kita mungkin udah lama Enif kayak Nggak pernah lama-lama kayak gitu, makan-makan jadi ya aja? udah makan aja. Bahkan kadang kita juga udah nggak yang kayak makan di restoran yang gimana juga udah enggak karena ya udah lama juga gitu kan. Jadi ini istimewa gitu ya. Tiba-tiba masuk-masuk, hah kok ada dekor? Kayak agak aneh gitu kan. Tapi kamu curiga nggak kalau dia bakal Enggak lagi. melamar gitu? Nggak. Terus habis itu? Mungkin kayak oh ya mungkin lagi effort aja. Terus? Terus tiba-tiba kok ada kayak words gitu, quotes gitu. Terus? Tapi aku gak ada curiga sama sekali, dia emang beneran pas ngelihat itunya kaget banget. Gitu tuh apa sih? Itu kertas aja gitu? Nggak, jadi pura-puranya itu sebenarnya tadah buat makanan, terus punya ide, pura-puranya kayak baca nih apa yang ada di balik situ gitu. Lucu deh gitu ya gitu ya. Lucu deh gitu. Jadi tiba-tiba bikin quotes-quotes romantis gitu loh. Ekspresi kamu gimana? Ekspresi kamu gitu buka set terus? Baca dulu aja kan kayak apa sih gitu. Hah, ternyata gitu. Iya. Mana lihat dikasih sini. Ini. Iya, pantas lah aku tadi silau liatnya ya kan. Ini fokus konsultasinya sama mama waktu itu. Iya, katanya udah konsul sama mama. Jadi udah Buat cerita lebih detailnya selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.